Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum adaptasi dan kurikulum modifikasi anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riza Nurwahyudi dan rekan saya ada Eka Sriwidayati. Selanjutnya ada Sagita Rima Pramesti dan Takbira Husna Asifiana. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan rumah tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dengan tujuan untuk mendapat pendidikan bermutu dan sesuai dengan kebutuhan anak. Implementasi pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu modifikasi kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa, materi, isi, dan penilaian. Yang kedua, ada strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan harus berbasis kebutuhan dan memiliki tingkat kesesuaian yang baik terhadap minat dan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu sistem penilaian. Sistem evaluasinya harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang terakhir yaitu manajemen persekolahan. Kepemimpinan kepala sekolah harus bersinergi dalam mendukung kurikulum modifikasi. Kurikulum berasal dari kata kurir dan kurer yang memiliki arti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Dalam pendidikan, kurikulum memiliki arti sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adaptasi. Kurikulum adaptasi adalah kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun model dari pengembangan kurikulum adaptasi, yang pertama yaitu eskalasi atau kenaikan, yang kedua ada duplikasi atau peniruan, dan yang ketiga ada modifikasi atau perubahan, selanjutnya ada substitusi atau penggantian, dan yang terakhir ada omisi atau penghapusan. Selanjutnya adalah kurikulum modifikasi. Modifikasi sendiri memiliki arti yaitu mengubah dan menyesuaikan. Kemudian, definisi kurikulum modifikasi secara umum adalah kurikulum siswa rata-rata atau reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan potensi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sehingga dapat saya simpulkan, kurikulum modifikasi itu adalah kurikulum yang sistem atau komponen di dalamnya itu bisa dirubah atau disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan potensi anak berkebutuhan khusus pada sekolah pendidikan inklusif. Kemudian, mekanisme kurikulum modifikasi itu sendiri diawali dengan adanya kurikulum standar nasional, kemudian diturunkan dengan adanya identifikasi dan asesmen, kemudian adanya perencanaan pembelajaran, kemudian tahap silabus atau MPP. Pada tahap perencanaan pembelajaran ini biasanya terdapat komponen-komponen penting di dalamnya seperti tujuan, materi, proses, media, dan evaluasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Yang dikatakan modifikasi kurikulum sendiri itu pada tahap silabus atau RPP dan pada tahap komponen pembelajaran atau tujuan, materi, proses, media, dan evaluasi itu sendiri. Kemudian adalah komponen kurikulum adaptasi dan modifikasi. Komponen ini dapat dibagi menjadi 4 komponen penting. Yang pertama, tujuan atau sesuatu yang ingin dicapai. Maksudnya di sini adalah melakukan penyesuaian dengan tingkat kemampuan yang diawali dengan cara merubah tujuan pembelajaran kurikulum standar nasional untuk disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus atau ABK itu sendiri.
Kemudian komponen yang kedua adalah materi atau isi pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu dengan cara merubah materi pembelajaran siswa reguler atau siswa pada umumnya dengan cara disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Sehingga nantinya anak berkebutuhan khusus itu akan mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Dan biasanya modifikasi materi pembelajarannya itu meliputi keluasan, kedalaman, dan tingkat kesulitan. Biasanya tingkat kesulitannya itu lebih rendah dibandingkan materi pada biasanya. Kemudian komponen yang ketiga adalah proses atau kegiatan pembelajaran. Maksudnya yaitu implementasi pendidikan inklusif dalam proses pembelajarannya itu biasanya menerapkan strategi, media, sumber belajar, dan metodenya itu disesuaikan dengan siswa anak berkebutuhan khusus. Kemudian komponen yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian. Memiliki maksud yaitu merubah soal-soal ujian, waktu, teknik, dan tempat di dalamnya. Dikarenakan hal tersebut harus disesuaikan dengan anak didiknya atau anak berkebutuhan khusus agar pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan efektif. Sehingga dapat disimpulkan pada komponen kurikulum ini, semua komponen di dalamnya itu harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan anak berkebutuhan khusus agar pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip kurikulum modifikasi ada 3. Yang pertama, menetapkan tantangan. Yang kedua, menanggapi kebutuhan murid. Yang ketiga, pendukung kesediaan siswa berkebutuhan khusus. Menurut Hayes, ada 3 prinsip kurikulum modifikasi mendukung penyediaan kesempatan belajar yang efektif bagi semua anak di sekolah. Yang pertama, guru diminta untuk menetapkan tantangan yang sesuai bagi semua siswa, termasuk yang kurang mampu dan yang lebih mampu. Kemudian yang kedua, bagi guru untuk menanggapi kebutuhan murid dengan menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Guru menawarkan kepada semua anak kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Kemudian guru menilai kemajuan mereka dan menetapkan tantangan yang mereka hadapi. Yang ketiga, prinsip sebagai pendukung kesediaan siswa berkebutuhan khusus belajar. Para guru bersama rekan-rekan lainnya seperti guru kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua murid melawan hambatan potensial untuk belajar bagi individu dan kelompok siswa berkebutuhan khusus, sehingga membuat mereka belajar bermakna. Kemudian kesimpulan, kurikulum adaptif adalah kurikulum yang dimodifikasi dan diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi, kemampuan, dan keterbatasan peserta didik. Dalam kurikulum adaptif, rancangan program pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum yakni kurikulum siswa rata-rata reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi anak berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum dilakukan terhadap alokasi waktu, isi atau materi kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.